Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bedah tulisan dan ini insyaallah akan menjadi bedah tulisan pertama di redaksi ini. Nah, bedah tulisan kali ini kita akan menghadirkan salah satu redaktur kita, yaitu Ustadz Azam Wafi. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa Al-Azhar di Fakultas Sastra Arab, tingkat ke Fakultas Bahasa Arab, Fakultas Bahasa Arab. Oke. Fakultas Bahasa jurusan Arab. Jurusan Bahasa Arab, bahasa dan sastra. Bahasa dan Sastra. Baik. Di tingkat sekarang tingkat 3. Tingkat 3 itu 4. 4 ya? 3 naik ke 4. Oke, berarti tingkat 4 sekarang. Udah kehitungnya tingkat Iya, 4. kalau tingkat itu di sini kayak tahun gitu ya. Kalau di Indonesia kan istilahnya Ah, pakai semester biasanya. betul, betul. Berarti kalau di semester ini semester 7 ya? Iya, naik ke Oke, semester 7. baik. Kali ini kita akan membahas tulisannya Ustadz Azam. Tulisannya ini dia berkaitan dengan munada. Nah, munada bagi teman-teman mungkin udah bagi beberapa teman yang eh, beberapa kali mempelajari bahasa Arab pasti kenal atau setidaknya familiar dengan kata munada. Nah, ini kita sudah bisa lihat semuanya ada tulisan munada, ada apa namanya tulisan Ustadz Azam di sini terkait munada. Untuk selanjutnya mungkin akan saya serahkan langsung kepada Ustadz Azam. Nah, silakan Ustadz Azam. Apa yang Baik, kira-kira perlu dibahas dari bismillahirrahmanirrahim. tulisan? Wah, Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ya, terima kasih Ustaz Burhan atas pengantarnya. Jadi pada kesempatan kali ini di bedah perdana dari redaksi Rosikot, saya ingin membahas mengenai tulisan saya yang jumlahnya 3 di sini, akan tetapi membahas satu tema yang sama, yaitu seputar salah satu masalah dalam ilmu nahwu, yaitu munada. Nah, em, jadi saya beritahu di awal aja kalau tulisan ini dan juga termasuk bedahnya ini mungkin bukan untuk orang yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali ya, hmm, atau untuk orang-orang yang dia itu masih nol dalam bahasa Arab. Karena dalam tulisan ini kita banyak memakai istilah-istilah dalam bahasa Arab dan juga konsep-konsep yang mungkin asing bagi orang yang dia belum pernah belajar bahasa Arab. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah pernah belajar bahasa Arab ya, walaupun mungkin eh, dasar seperti mungkin matan jurumiyah, ya mungkin bisa mengikuti sedikit-sedikit. Walaupun mungkin nanti ada poin-poin yang masih belum bisa dipahami. Jadi mungkin ini lebih untuk ke tingkat mutawasid ya, mutawasid bagi yang sudah mungkin pernah belajar kitab Qatrun Nada atau yang setingkatnya atau sudah selesai dari syarah dan hasyiah Jurumiyah seperti itu. Nah, jadi dalam tulisan ini itu saya nggak membahas semua hal mengenai munada. Jadi munada itu ya bab yang sangat luas, ada banyak masalah-masalah di bab munada. Tapi yang saya fokuskan di sini ada yang berkaitan dengan apabila munada itu munada ya yang dia itu adalah isim yang dipanggil itu dia dikasih sifat ya sehingga munada itu menjadi mausuf dan kemudian ada sifatnya. Nah, apa kemudian yang terjadi ketika munada itu diberi sifat? Yang hmm, mana pembahasan ini itu nggak banyak ini ya, nggak banyak ditemukan mungkin di kitab-kitab pemula dan juga di kitab-kitab yang di atasnya itu walaupun ada tapi tidak ada yang sedetail
apa yang kemudian menjadi landasan dalam tulisan-tulisan ini, yaitu kitab Al-Maqasid Asy-Syafiyah milik Imam atau Syekh Asy-Syatibi. Dan ya, sebelum lanjut perlu diperhatikan di sini yang dimaksud dengan Syatibi itu bukan ini ya Bur ya, bukan Syatibi yang menulis Hirzul Amani dalam ilmu kiroat Saya atau penulis pemilik matan muwafaqat yang berarti. masyhur. Wah, Mahfud bukan ya? Yang jelas Syatibi yang ini itu beliau eh, kalau Syatibi yang menulis Hirzul matan Amani. kiroat itu tahun Hmm. ya Hirzul Amani itu 1100. Kalau 1100, yang kita oke. bahas sekarang ini itu wafat tahun 1300. Jadi sekitar 2 abad setelah Bentar, bentar. eh, 1300. Oh, Masehi maksudnya. Masehi, ya Masehi. Oke, oke, Kalau ya, ya. Hijriyah berarti abad ke-7 ya, abad ke-7 Hijriyah. Abad ke-7 ya sezaman lah sama Imam Malik berarti. Imam Malik kan kalau nggak Ah, salah. Imam Malik. 7 Hijriyah, 7 Enggak. Hijriyah. Iya, Imam Imam Ibnu Malik maksudnya. Imam Ibnu Oh, Malik Ibnu kan Malik. hmm, Ya, ya, ya. Imam Ibnu Tetanggaan Malik kan berarti ya. 600 sampai 671 kalau nggak salah. Oke. Jadi kalau ya jadi sama ya Ibnu Malik sama atau mungkin gini, mulai dari Syatib itu dulu. Syatib itu sebenarnya nama kota yang ada di Andalus. Berarti Jadi ulama Andalus. salah satu dari ulama Andalus yang kota ini terletak kalau di sekarang maksudnya di Spanyol sekarang itu ada di antara kota Murcia sama kota Valencia ya. Kalau Valencia sendiri kayaknya terkenal ada klub bolanya sekarang. Oke. Kalau Murcia nggak tahu Murcia ada atau enggak. Nah, jadi baik Syatibi yang menulis Hirzul Amani dengan Syatibi yang menulis Maqasid Syafiyah ini berarti beliau berdua itu lahir atau mungkin pernah tinggal di kota yang sama. Walaupun Hmm. sebagian mu'arikh, sebagian penulis sejarah itu menyatakan bahwasanya Syatibi yang kedua ini sebenarnya tidak lahir di kota Syatib, tapi lahir di kota Granada. Karena emang Ah, kemudian beliau domisili atau domisilinya domisili, itu domisili. ada di Syatib. Granada, ya Granada. Enggak di Granada. Oke. Dan beliau ini nggak pernah keluar dari kota tersebut. Nah, makanya kemudian para mu'arif itu ada yang berkata beliau tuh lahirnya ya di Granada ini, nggak mungkin di Syatib gitu. Karena mungkin Nah, kan kalau lahirnya di Syatib, ya terus sekali-sekali nisbah ke mudik gitu Syatibnya kan. gimana? Nah, itu yang nggak nemu. Kalau di versi yang orang yang menyangkal itu, kenapa kemudian dinisbah di Syatib, nggak dijelaskan. Mungkin mereka anggap ya kesalahan aja ya, kesalahan gitu. Kesalahan Kesalahan tapi ngasih mungkin nisbah. jadi masyhur gitu. Nah, kalau Ibnu Malik sendiri itu juga ulama Andalus. Jadi yang menulis matan yang kemudian disyarah. Nah, jadi Maqasid Syafiyah ini adalah syarah untuk Alfiyah Ibnu Alfiah. Malik. Hmm. Ya, walaupun dia itu di judulnya nggak menyatakan Alfiyah ya, tapi eh, Al-Maqasid Asy-Syafiyah ala kalau nggak salah ya Al-Khulasoh Al-Kafiyah gitu. Jadi ada nama lain kan dari Alfiyah ini, ada beberapa nama lain, salah satunya Khulasaah. Al-Khulasoh Hmm. seperti itu. Nah, cuma kalau Ibnu Malik ini di sampingnya lagi ada kota namanya Jayan. Nah, beliau Jayan. atau kalau ya kalau di nama modernnya tulisannya Xaen gitu. Xaen. Xa. Xaen. Sayan, Sayan. Hmm. Oke. Entah bacanya gimana ya. Mungkin ada Spanyol tapi itu. pengucapannya gitu. Ya, tapi juga di daerah Spanyol. Oke. Dan keduanya itu karena kalau kita lihat 1300 itu berarti mereka hidup di akhir-akhir kekuasaan kaum muslimin di Andalus. Karena Hmm. kota terakhir di Andalus, Granada itu jatuhnya tahun 1492. 1492. Jadi pada sekitar 200 tahun terakhir kekuasaan kaum muslimin di Andalus itu mereka cuma menempati satu tempat kecil yaitu Granada itu di sebelah selatan. Setelah sebelumnya mereka menguasai lebih dari 3/4 bukan Spanyol ya, tapi semenanjung Iberia.
yang mencakup modernnya sekarang Spanyol dan juga Portugal. Nah, itu pengantar mengenai kitab yang menjadi rujukan. Jadi kalau dari teman-teman ada yang mau apa namanya lebih mendalami lagi, mungkin kalau baca tulisan saya malah jadi nggak paham ya. Nah itu bisa dirujuk ke Oke. kitab aslinya gitu. Hmm, Walaupun kalau baca sendiri perlu baca lebih dari satu kali ya, 2 kali, 3 kali sampai bisa paham, benar-benar paham. memahami apa yang dimaksudkan oleh eh, mu'alif ya, Kenapa? si Kenapa penyarah kok yaitu ini. kira-kira kenapa kok begitu? Apa yang membuat akhirnya kitabnya Eh perlu diulang-ulang lagi ketika baca? karena emang begini ya, jadi uslub yang dipakai oleh Imam Syatibi dalam kitabnya itu bukan uslub yang konvensional begitu. Bisa kita bilang Konvensional, oke. eh, Apa tuh? buku ini tuh ditulis untuk orang-orang yang eh, sudah terbiasa dengan apa ya Hmm. tulisan-tulisan nahwu. Jadi banyak mungkin uslub yang dia itu karena ada banyak yang dibuang, misal ada banyak kata-kata yang dia itu cuma dikira-kira atau ada istilah-istilah yang ya asing bahkan untuk pelajar nahwu pemula itu jadi perlu untuk dibaca berkali-kali ya maksud dari beliau. Berarti Jadi bukan beliau kitab itu buat mubtadi. oh sama sekali bukan kita buat mubtadi. Sama sekali Oke. bukan kita buat mubtadi. Coba kan barangkali dari teman-teman ini ada yang ya sudah muntahi gitu kan. Oke. Silakan ya bisa dicek kitabnya. Dan barangkali kalau ada apa-apa nanti yang teman-teman temui dari saya kayak kurang tepat atau bahkan salah itu bisa ya dihubungi saya eh, bisa lewat Ustadz Burhan mungkin atau bisa lewat tempat-tempat lainnya. Oke. Atau bisa lewat Instagramnya Rosikot juga. Instagramnya langsung Ustaz Azam. Azam Wafi namanya ya. Gak usah, oke Rosikot dulu aja biar nambah followernya Rosikot. Oke, siap. Tapi kalau mau follow-nya saya juga nggak masalah. Gitu. Lanjut nih ya, kita Siap, mulai ke lanjut. masalah Nah, pertama. Jadi sebenarnya kita ada atau saya di sini penulis itu membahas 4 masalah. Nanti di tulisan pertama akan dibahas satu, begitu juga di tulisan kedua dibahas satu, dan nanti di tulisan terakhir akan membahas 2 masalah sekaligus. Nah, masalah pertama itu membahas mengenai apa yang dimaksud dengan syabih bil mudhof. Nah, hmm. saya nggak bakal rinci kata per kata di sini, jadi saya ringkas poinnya aja. Begini, waktu saya pertama kali belajar ilmu nahwu ya, awal-awal belajar ilmu nahwu, itu ya seperti teman-teman tentu diajari bahwasanya munada itu hukumnya ada dua. Hmm. Terkadang atau di satu keadaan dia itu mu'rob, dan kalau mu'rob berarti mansub, dan kemudian di keadaan yang lain dia itu mabni, mabni atas mayur fa'ubihi, ya, alamat rofaknya, dan nanti dia ditaruh dalam mahal nasab. Nah, untuk masing-masing ada kondisinya, kapan dia itu mu'rob, kapan dia itu mabni. Kalau mau diringkas, kapan dia itu mu'rob, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Malik di sini, munada itu dia mu'rob apabila dia itu mufrad nakiroh, atau Pertama dia berarti itu mufrad nakirah, mufrad mankur. ya mufrad mankur, atau Oke. dia itu mudhof atau menyerupai mudhof. Hmm. Ya, saya kira saya udah peringatkan di awal. Saya nggak bakal jelasin ya apa itu mufrad, apa itu mudhof. Siap, siap. Saya asumsikan udah Udah pada paham ya paham. teman-teman Oke. ya. Seperti itu. Tidak ramah Nah, mubtadi. insya Allah nanti di tulisan ke depan ya ada beberapa tulisan yang saya tulis lebih ini ya lebih bersahabat untuk Bisa. publik. Jadi ditunggu aja nanti ya bedah-bedah yang selanjutnya. Siap. Gitu. Oke. Misal ada tulisan saya mengenai yang lebih ke sastra. Nah kalau ke sastra kan walaupun Ah. orang nggak paham bahasa Arab tapi mungkin suka maknanya makna dari eh, bait-bait yang nanti dijelaskan. Nah insya Allah kita bahas di beberapa pertemuan yang akan datang. Oke, jadi tadi ada munada yang mu'rob, ada munada yang mati. Nah, salah satu munada kapan dia itu mu'rob, yaitu ketika ini ya syibhu mudhof, menyerupai mudhof atau syabihan bil mudhof. Nah, Hmm.
dulu atau di awal-awal ketika pertama kali belajar itu dijelaskan bahwasanya oleh ini ya, oleh pengajar-pengajar di pondok dan juga ya ketika diskusi sama teman-teman itu persepsinya adalah bahwasanya syabih bil mudhof itu adalah munada yang beramal kepada isim setelahnya. Misalnya ya tolian jabalan, ya kan? Di situ toli isim fa'il munada ini dia beramal Jadi, nasab kepada jabal. Maka oke. kita bilang tolian jabalan ini adalah munada syabih bil mudhof. Hmm. Atau ya hasanan wajhuhu, atau ya misalnya gimana kalau yang jar itu contohnya Ya, apa? pakai Hmm, huruf jar ya. Hmm, ya, ya marron misalkan. Ya marron bi Zaidin. oke, ya maron bi zaidin. Di situ maron dia beramal nasab secara mahal kepada Zaid, ya kan, walaupun secara lafaznya dia majrur dengan huruf jar. Jadi pokoknya kalau dia beramal kepada kata setelahnya dia itu syabih bil mudhof. Oke. Nah, ini yang dulu persepsi awal ya, persepsi ketika saya baru belajar ilmu nahwu. Akan tapi kemudian di sini ya, setelah dikaji kembali dengan membaca buku-buku rujukan termasuk kitab Maqasid Syafiyah ini, sebenarnya ada beberapa jenis munada yang dia itu tidak masuk ke apa yang dikategorikan di awal tadi, tidak masuk ke sesuatu yang beramal kepada setelahnya. Akan tapi secara perlakuan i'rabnya, artinya bahwasanya dia itu kemudian jadi mu'rob, itu sama saja. Nah, apa itu? Nah, di sini ada beberapa ya. Nanti salah satunya adalah yang kita bahas di tulisan ini, yaitu ketika munada itu dia ada naatnya. Nah, Hmm. terus nanti para ulama berusaha menjelaskan kenapa yang ini itu juga diperlakukan sebagaimana mudhof atau syabihil mudhof. Nah, ya salah satu yang teori yang kemudian diajukan itu adalah bahwasanya ketika suatu kata itu dikasih sifat, nah ketika mereka itu menjadi panjang ya, menjadi ada terjadi tul gitu ya, terjadi panjang, maka mereka itu menyerupai Syabih bil mudhof mudhof. dan juga mudhof ilaih. Oh, Jadi mudhof dan dari mudhof ilaih. segi panjangnya, panjangnya. Hmm. Atau juga menyerupai amil dan makmul. Nah, seperti itu. Jadi bagi mereka kayak ini cuma eh, ada pembahasan sendiri ya mengenai ilah nahwiyah itu apakah dia eh, kalau kata Ibnu Jini itu ilah nahwiyah kalau dia datang dari orang yang dari para a'imah itu Ah, lebih kuat daripada ilah fiqhiyah ya secara kekuatan hanya berada di bawah ilah para mutakalimin. Akan tapi hmm. kalau dia itu berasal dari duafa, ya, dari orang-orang yang lemah, ya maka itu baru boleh kemudian dibantah seperti itu. Nah, ini ilah yang Pembahasan mana lain nih? lah. Nah inilah yang mana. Ya itu pembahasan lain ya. Kita bahas Oke. kapan-kapan aja. Mungkin nanti dibuat Siap. tulisannya. Yang jelas yang diilahkan oleh sebagian nuhat dan juga termasuk di antaranya Imam Syatibi itu adalah bahwasanya ada panjang yang kemudian menyebabkan eh, naat man'ut atau man'ut dan naatnya itu menyerupai mudhof dan mudhof ilaih atau amil dan makmur. Dan di sini juga ada contoh yang lain yaitu ketika eh, ada maktuf dan maktuf alaih itu kemudian dijadikan sebagai sebuah Nah, nama ya jadi alam. Nah, itu inti dari tulisan ini yaitu bahasanya syabih bil mudhof itu tidak mesti berupa sesuatu yang beramal kepada yang setelahnya. Mungkin agak dijelaskan dikit ya. Bahwasanya man'ut itu dia nggak beramal kepada naatnya atas pendapat yang paling rojih. Ada tiga teori ya mengenai apa yang menjadi amil di naat yang paling kuat dan yang diambil oleh jumhur ulama itu adalah bahwasanya
amil dari naat adalah amil dari man'ut itu sendiri. Jadi apabila kita katakan munada itu amilnya adalah fiil yang mahzuf ya, Hmm. fiil yang takdirnya itu Ada'u, unadi nanti, ha. atau ada'u ya, ada'u atau unadi, maka naatnya juga mansub dengan amil tersebut, bukan dengan munadanya. Nah, kalau kita ambil Dengan munadanya. teori yang kedua, yaitu naat itu dia eh, merupakan makmul dari man'utnya, Oke. yang ini lemah, itu berarti kita bisa masukkan ke definisi yang tadi, Syabih definisi bil mudhaf. bahwasanya syabih bil mudhof ya, itu Yang mana? merupakan yang beramal kepada yang setelahnya. Tapi karena ini pendapat yang doif, kita nggak membangun tulisan ini di atas pendapat tersebut. Dan ada Oke. teori yang ketiga bahwasanya yang menjadi amil itu dia maknawi atau status Status dari dia menjadi man'ut. naat sebagai Naat. sebuah tabi. Oke. Sebagai sebuah tabi itu yang kemudian Menjadikannya. merubah irod dia menjadi Oke. atau menjadi amilnya seperti itu. Oke, dari host sendiri ada yang mau ditanyakan? Oke. Berarti ini nanti syabih bil mudhaf itu cakupannya lebih luas ya. Lebih luas dari Ya, hanya sekedar amil dan makmul. Tapi juga ya, tadi naat sama man'ut. Benar berarti ya? betul. Naat dan man'ut dan juga eh, ma'tuf dan ma'tuf alaih yang menjadi isim. Oke. Kalau maktuf sama maktuf alaih yang dia nggak jadi isim, apakah termasuk Nah, syabih bil kalau mudhaf juga atau bagaimana? ya pertanyaan bagus. Kalau ma'tuf dan ma'tuf alaih yang dia nggak jadi isim, ya artinya kita manggil sesuatu, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, Mm-mm. itu dia nggak masuk ke sini. Nah, terus Hmm. mungkin bisa ditanya kemudian ada iktirot loh, bukannya dia jadi panjang Iya, juga ada ya kan? tool di situ. Ada toolnya kan di situ. Nah, cuma begini. Nah nanti kita bahas ya, kita bahas di apa namanya sesuatu yang disifati sebelum dia dipanggil dan sesuatu yang disifati setelah dia dipanggil. Oke, gimana tuh? Mungkin dijelasin nanti berarti. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah belajar mengenai kapan apabila semua tawabi itu berkumpul yang ada 5 Oke. ya, naat, kemudian ataf bayan, kemudian eh, taukid, kemudian badal, kemudian ataf nasak itu berkumpul, bagaimana urutannya? Mana yang disebutkan duluan setelah majbuk dan mana yang kemudian terakhir? Urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di situ para ulama menetapkan bahwasanya ada urutan yang berdasarkan kekuatan hubungan antara tabi dengan matbu'nya. Yang nomor 1 itu adalah naat. Ya. Naat itu harus datang langsung setelah matbu. Ini berarti Nggak apa boleh di urutan sesuai dengan kekuatan daripada matbu'nya, tabi'nya. ya, hubungan antara tabi dengan matbu'nya. Hubungan antara tabi' dengan matbu'. Pertama adalah naat. Oke, kemudian Yang pertama adalah naat. Karena dia yang paling kuat ya. paling Kalau ilah, berhubungan. kalau secara harfiahnya sendiri, saya nggak istighfar sekarang. Tapi yang jelas naat ini dia hubungannya paling kuat dengan matbu'nya. Dan nanti Hmm. yang terakhir itu adalah Atau ataf nasak. atas nasab. Karena Oke. dia adalah hal yang berbeda. Jadi kalau mau Ah, kita bawa ke bab ini, bisa kita katakan tidak ada isim yang dia itu dimaktufkan kepada isim yang lain sebelum dipanggil. Karena nggak ada faedahnya di situ. Misal Zaidun wa Amrun sebelum dipanggil. Ada apa dengan Zaid wa Amr? Berbeda misal dengan Rojulun Solihun. Yang mana Solihun itu sebenarnya ya ada bersama Rojul. Bisa dipahami nggak? Nah makanya nanti bisa kemudian kita kecualikan maktuf dan maktuf alaih yang dia menjadi isim. Karena dia sudah seperti ini sebelum menjadi munada. Adapun untuk tarkib biasa, tarkib maktuf dan maktuf alaih yang biasa, itu tanpa maktuf menjadi isim, alaihnya tanpa menjadi alam ya. ditambahkan, menjadi alam, sorry. Tadi saya bilang isimnya.
ketika maktuf dan maktuf alaih itu menjadi alam. Adapun di kondisi biasa itu maktuf alaih atau maktuf diatofkan kepada maktuf alaih itu setelah maktuf alaihnya itu dipanggil, bukan sebelumnya. Maka yang dianggap menjadi munada itu hanya isim yang pertama. Adapun yang kedua itu istilahnya dia tambahan. Jadi tidak dalam kekuatan sesuatu yang tunggal. Berarti tidak terjadi yang namanya apa? Tidak terjadi yang namanya tul, panjang. Yang dia Karena dia terjadi di sebenarnya adalah dua hal yang huruf-huruf berbeda. ya. Nah, ya karena dia dua hal yang berbeda. Itu kalau mau di ringkas ya. Seperti Oke. itu. Baik. Ada lagi nggak? Oke, lanjut dulu, lanjut. Kayaknya kita lanjut Lanjut, ke oke. tulisan kedua berarti ini. Ya. Kita masalah tulisannya berarti. Oke. Nah, di tulisan yang kedua, Bur. Tulisan ya. Tulisan yang kedua. Al-man'ut wa Nah, na'at. di tulisan yang kedua ini membahas mengenai ada beberapa contoh nanti ya, beberapa contoh yang kita berikan di sini yang menjadi bukti bahwasanya orang-orang Arab itu memakai eh, apa menjadikan man'ut dan na'at itu sebagai Syabih bil atau mudhaf. menyerupai mudhaf atau syabih bil mudhaf. Berarti dia sama-sama Jadi mansub. sama-sama mansub. Mansub. Apa yang sama-sama mansub? Ya tadi yang apa namanya? Man'ut sama na'atnya. Man'ut sama naatnya. Tentu naatnya mansub ketika Oke, man'utnya yang mansub man'utnya. karena dia tabi Oh, kepada man'ut. oke. Nah, termasuk masalah ini. Nanti mungkin muncul iktirad ya, muncul iktirad jika kemudian kita katakan atau sebelum ke situ kita mensifati sesuatu ya, mensifati sesuatu. Kemudian kita memanggilnya. Nah, ketika kita memanggil sesuatu itu ada dua kemungkinan. Kita benar-benar pengen memanggil sesuatu tersebut atau istilahnya ada koset ya, ada koset di situ. Misal saya manggil laki-laki yang ada di depan saya, Hmm. kemudian saya panggil ya rojul. Kalau dalam pembagiannya dalam munada, dia nanti masuk ke mufrad muayyan atau Oke. nakiroh maksudah. Awak sudah. Terkadang saya manggil sesuatu secara umum, ya. Saya bilang ya rojulan, wahai laki-laki. Tapi rojulan di situ tidak dimaksudkan satu person tertentu. Akan tapi pokoknya semua yang dia itu laki-laki itu bisa menjawab panggilan saya. Nah, yang kita bahas di sini ya man'ut na'at itu fokusnya adalah di munada yang dia itu nakiroh maksudah atau yang maksudah ya, yang maksudah. Akhirnya yang Karena sudah. karena sebelum saya mempelajari hal ini, itu saya nggak menemukan cara untuk mensifati munada yang dia itu nakiroh maksudah. Jadi kalau saya mau manggil orang yang berakal, alternatifnya gimana? Sebelumnya ya saya panggil langsung dengan apa? Dengan Ya akil. eh, iya dengan sifatnya, misal ya akil gitu kan. Hmm. Tidak dengan mausufnya kita buang ya. Karena waktu itu belum nggak tahu gimana caranya untuk kemudian mensifati rojul ini dengan akil. Walaupun nanti muncul masalah ketika misal naatnya itu tidak berupa naat mufrad, tapi naatnya jumlah misal. Karena nggak mungkin kita memanggil misal ya akil atau yang lain-lain gitu kan. Oke. Dan juga nanti ada hubungan itu juga dengan ilmu ma'ani misal kapan kita itu menggunakan ijaz, kapan itu menggunakan istinad. Walaupun Oke. secara nahwu itu benar ya akil, tapi nanti di pembahasan balaghahnya tentu ada makan kita pakai ya akil, Hmm. kapan kita menyebutkan mausufnya, terutama kalau mausufnya itu punya makna Ram. sendiri Oke. atau misal dia menjadi istiaroh sebagaimana nanti dicontohkan di bawah ada orang yang memanggil mohon maaf ya, memanggil suami dari
selingkuhannya itu sebagai kambing, ya kan? Kambing yang dia itu meronta-ronta di ikatan tali. Tentu kalau kambingnya ini kita buang dan kita tinggalkan sifatnya aja, yaitu meronta-ronta di ikatan tali, nggak kena kan apa namanya hujatannya. Nah, jadi di sini fokusnya di situ ya teman-teman ya. Kita fokus di munada yang dia itu nakiroh maksudah. Nah, kita mau kasih sifat, gimana caranya? Seperti itu. Nah, tadi di apa namanya di tulisan yang pertama kita jelaskan eh, caranya dengan memperlakukan man'ut ini sebagai man'ut dan naatnya ya, itu sebagaimana mudhof dan syabih bil mudhof. Sehingga man'utnya mansub dan tentu naatnya mengikuti i'rab dari man'utnya. Seperti itu. Nah, cuman mungkin nanti bakal muncul iktirad. Apa iktiradnya? Ketika saya bilang, misal, ya Zaidan akilan. Nah, Anda Zaidan bilang akilan. dengan maksud ini ya, sorry, bukan Zaidan, ya rojulan akilan. Oke, ya rojulan Wahai akilan. laki-laki yang berakal. Nah, Anda bilang Anda memanggil sesuatu yang Muayyan. muayyan, ya kan? Yang berarti dia makrifat. Nah, bagaimana Anda bisa bilang akilan di sini atau Anda mensifati sesuatu yang makrifah dengan nakiroh? Kita tahu sifat itu harus sesuai dengan mausufnya dari segi takrif atau tankir. Begitu juga ketika kita bilang dengan naat jumlah, misal ya rojulan yakil. Bagaimana Anda menjadikan yakil di sini sebagai sifat, bukan sebagai hal, sebagaimana kaidah yang mutorid bahwasanya jumlah setelah nakiroh itu merupakan sifat dan setelah ma'rifat itu merupakan hal. Nah, makanya di sini kemudian dijelaskan bahwasanya takrif ya atau koset, takrif yang disebabkan oleh koset yang muncul karena nida dalam kondisi sesuatu isim itu diberi sifat, maka takrifnya itu tidak jatuh kepada mausufnya saja, akan tetapi kepada majmu' dari mausuf dan sifat. Maka mausuf sebagai juz' bagian dari majmu' ini itu tidak terkena takrif itu dengan sendirinya, begitu juga dengan sifatnya pun tidak terkena takrif itu dengan sendirinya, tapi majmu' dari man'ut dan na'at itu yang kemudian menjadi mu'arraf, sehingga tidak masalah kemudian kita sifati rojulan dengan akilan atau rojulan dengan yakilu, karena rojulan dengan dirinya sendiri ya itu sendiri masih merupakan isim yang nakiroh. Yang makrifat itu adalah kumpulannya, rojulan kumpulannya. yakilunya. Nah, atau mungkin kalau buat teman-teman yang baru belajar bab-bab awal itu seperti ketika jumlah itu menjadi khobar. Nah, kita bilang yang marfu itu adalah gabungan antara kalau jumlah ismiyah berarti mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah berarti fi'il sama fa'il. Tapi bukan fi'il itu marfu gara-gara dia berada di jumlah ismiyah, jumlah yang menjadi khobar, jumlah fi'liyah yang menjadi khobar. Sebaliknya fa'ilnya juga bukan marfu karena dia terletak di jumlah fi'liyah yang menjadi khobar. Tapi karena majmuknya. Tapi karena majmuknya. Tapi perlu diingat ya, beda antara, ada bedanya ya, walaupun mirip tapi beda antara konsep khobar tadi dengan konsep munada di sini. Karena kalau di sini munadanya atau mausufnya itu masih kena nasab, berbeda dengan khobar yang mana mubtada khobar atau fi'il fa'ilnya itu nggak kena efek dari nasab. Karena di sini yang dia dihukumi dengan secara majmu itu bukan i'rabnya, akan tapi takrifnya. Takrifnya itu kena di majmu. Adapun i'rab nasabnya itu tetap kenanya ke mausuf, bukan ke majmu'nya. Ke mausuf dan kenaat, ke mausuf dan sifat atau mausufnya aja? Ke ya mausuf dan sifat. Mausuf dan sifat. Berarti kalau yang takrif dia secara pribadi dan sifat secara pribadi. Oke, berarti kalau takrif dia kenanya ke semua gitu, tanpa melihat kepada tiap individunya. Tapi kalau yang i'rab dia mengenai ke tiap individunya tanpa melihat ke semuanya. Ke tiap individunya. Ya, baik mausuf maupun sifatnya itu dinasabkan oleh amil yang ada di nida. Itu.
Oke. Nah, itu bukan rincian ya, khulasoh dari yang bagian awal. Mungkin Nah, bisa kemudian yang dikasih bagian contohnya, kira-kira contoh oke. apakah ada memang ternyata dari orang Arab yang mengatakan seperti itu, pernah mengatakan atau menggunakan hal ini atau bagaimana? Nah, di sini Imam Syatibi mengedepankan beberapa syawahid, ya beberapa contoh-contoh yang kemudian dijadikan dasar atas konsep ini. Hmm. Nah, di sini misal ada eh, syair, ya ada bait, adaron bihuswa hijti lila aini abrotan sama ulhawa yarfadu au yakarokrohu. Nah, di sini kita bisa lihat ada adaron, wahai rumah, Hmm. wahai kampung yang terletak di tempat yang bernama Huzwa. Huzwa. Oke. Nah, di sini eh, pertama kita harus mengeliminasi dulu kemungkinan bahwasanya yang dipanggil di sini adalah sesuatu yang ghairu maksudah. Karena kalau dia ghairu maksudah, jelas bahwasanya dia mansub, gitu kan. Tapi kita ingin menjadikan ini sebagai dalil bahwasanya Benar-benar. Kalau yang dia sesuatu di yang maksudah, jelas dia mansub. yang ghairu maksudah. Oh, yang dari maksudah. Oke. Nah, kita ingin memahami ini sebagai sesuatu yang maksudah. Nah, di Hmm. sini kita bisa pahami dari konteksnya bahwasanya penyair di sini sedang memanggil kampung atau rumah dari kekasihnya, sebagaimana adat orang-orang Arab ketika memulai kosidahnya. Maka tentu yang dipanggil itu bukan sembarang tempat yang ada di Huzwa, akan tapi tempat spesifik di mana dulu kekasihnya itu pernah tinggal. Seperti itu. Itu contoh yang pertama. Terus di bawahnya itu ada beberapa eh, penjelasan terhadap gharib dari ininya. Baitnya bisa dibaca sendiri sepertinya. Hmm. Kemudian contoh yang kedua itu di bait yang la'alla kayak taisan naza atau tisan ya. Tis. La'alla kayak tisan naza fi mariratin mu'adzabi atau mu'adzabu laila antaroni azuruha. Atau Hmm. ini yang tadi saya mention di depan mengenai orang yang menghina suami dari selingkuhannya. Barangkali kamu seorang atau seekor kambing yang meronta-ronta di ikatan tali itu adalah orang yang merasa tersiksa oleh perilaku Laila ketika kamu melihat aku mengunjunginya. Nah, di Hmm. sini syahidnya ada di kata yang digarisbawahi itu ya tisan, ya wahai seekor kambing. Nah, di sini yang dipanggil itu bukan sesuatu yang umum, bukan ghairu maksudah, karena konteksnya itu memanggil seseorang yang jelas, yaitu suami dari selingkuhannya penyair. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tisan yang disifati oleh jumlah naza Hmm. itu dia Kan mansub, sembarang. diperlakukan sebagaimana syabih bil mudhof atau munada mudhof. Oke. Kemudian yang di bait ketiga itu ada ala ya nakhlatan min dati irqin alaika warahmatullahi assalamu. Nah, di sini Hmm. penyair memanggil Pohon kurma. nahlah. Nahlah itu ya pohon kurma. Nah, di sini kok Ana agak lupa ya. Kalau yang di kedua itu jelas ya, jelas bahwasanya dia spesifik. Tapi kalau yang kedua ini hmm, Ya, nakhlatan. barangkali itu Oke. lupa deh, Ana nggak berani ngomong di luar apa yang Ana tahu. Tapi ini juga dijadikan syahid sebagaimana dua bait sebelumnya. Berarti Imam Syatibi menganggap bahwasanya naklah di sini adalah naklah yang spesifik, Spesifik. Hmm. bukan naklah yang umum Kan seperti itu. sembarang naklah berarti. Ya, barangkali karena melihat shutter kedua atau bagaimana ya. Saya agak Waalaikumsalam lupa warahmatullahi ininya. wabarakatuh. Oke.
Berarti di sini kesimpulannya naat atau man'ut itu tadi itu dia bisa istilahnya dikenai takrif secara majmu gitu. Ketika Ya. naat dan man'utnya ini adalah sesuatu yang spesifik gitu. Mm-mm. Nah, tapi nanti i'rabnya yaitu mansub tetap kena ke dua-duanya, baik naatnya Tetap kena sama kedua. man'utnya. Ya, Oke, betul. oke, bisa dipahami, insya Allah. Bagi saya, nggak tahu nanti ini pemirsanya gimana. Oke, kita lanjut berarti ke tulisan ketiga, ke masalah Salisah, atau bagaimana? Silakan. Oke. Ayo. Hukmu wasfil munada al mu'arraf qabla nida. Oke. Ya. Nah, di masalah ketiga, ini kita meluaskan apa yang sudah kita simpulkan di tulisan sebelumnya. Kalau Hmm. tulisan sebelumnya kita membahas sesuatu yang nakiro. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak kita perlakukan makrifat juga seperti itu? Nah, Ah, kalau yang masyhur itu adalah ketika kita misal ingin mensifati Zaid. Kita oke. bilang gimana? Ya Ya Zaidu Zaidu al al aqilu. akilu atau al akila ya. Bisa dua nggak sih? Atau dia maktuf aja yang Kurang bisa ingat. dua. Oke. Pokoknya dia eh Zaidunya magni ya kan? Hmm. Zaidunya magni karena dia eh, alam mufrad. Ah, Nah, kemudian kenapa nggak kita jadikan Zaid takrifnya kepada Zaid sama ala. Akil gitu. Nah, yang berarti kemudian Zaid ini kita perlakukan sebagaimana mudhof dan mudhof ilaih Syabih bin juga. Mudhof. Berarti Oke. kita eh, jadikan dia mu'rob. Nah, menjadi apa? Ya Zaidan Al Aqil. al-akila. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Nah, oleh Imam Syatibi itu diterangkan bahwasanya iya sebenarnya secara kias itu nggak ada masalah, nggak ada Hmm. masalah yang serius. Walaupun kemudian kita lihat bahwasanya orang Arab tidak memakai uslub ini. Orang Arab itu tidak ada dalil yang kemudian sampai kepada kita ya Zaidan ala akila dengan Zaid sebagai mu'rob. Walaupun ada beberapa riwayat yang nggak tahu itu apakah dianggap muktamad atau dianggap sebagai syahid oleh seluruh nuhat, tapi ada beberapa nahwi yang mendatangkan beberapa riwayat. Cuma kayaknya nggak dianggap secara luas oleh para nuhat sebagai dalil bahwasanya ada orang Arab yang menasabkan Alam mufrad. ala mufrad ketika dia menjadi mausuf. Nah, terus kemudian dikasih atau dicari alasannya. Jadi gimana logikanya? Kenapa berbeda? Nah, di sini yang ditawarkan oleh Imam Asy-Syatibi itu adalah bahwasanya nakiroh itu lebih membutuhkan naatnya daripada makrifah membutuhkan naatnya. Sehingga Hmm. ikatan antara nakiroh dengan sifatnya itu lebih kuat daripada ikatan antara makrifah dengan sifatnya. Itu bisa kita lihat misal dalam pembahasan eh, naat maktu, yaitu naat yang kemudian dia menjadi khobar dari mubtada mahzuf atau menjadi maf'ul bih dari fi'il mahzuf. Hmm. Nah, kita bilang bahwasanya eh, dalam naat yang ma'rifah itu bisa kita kotak kapan? Bisa kita kotak ketika mausufnya itu Bisa sudah dipahami. menjadi jelas tanpa sifatnya. Ah, ya, Jadi misal ketika kita bilang Ja'a Zaidun, ketika Zaid itu sudah ya di diketahui. antara circle kita tuh cuma ada satu Zaid misal ya, Oke. maka al-akilu di sini bisa kita kotak menjadi al-akila misal ya. Ah, Tapi kalau dia tidak, maka sifat kotak. Baru kalau ditambah sifat kedua boleh di kotak. Nah ini hmm. kalau ma'rifah, jadi ada dua skenario. Tapi kalau untuk maksud yang dia kan dia naat pertama itu nggak bisa dikotak sama sekali. Jadi dia harus ngikut i'rab dari yang sebelumnya. Baru bisa dikotak itu di sifat yang kedua dan setelahnya.
Jadi nggak ada istilahnya mausuf nakiroh yang dia itu dikotak sifat pertamanya. Berbeda dengan makrifah. Makrifah Hmm. itu ada kondisi-kondisi tertentu di mana sifat pertama itu bisa Kotak langsung. dikotak, bisa dikotak langsung. Nah, ini nggak dijelaskan di sini ya, tapi langsung ke poinnya aja bahwasanya nakiroh itu lebih membutuhkan sifat daripada makrifah sehingga ikatan antara keduanya itu lebih kuat. Jadi kalau dibilang bahwasanya itu ada tool itu lebih pas daripada di makrifah. Oke. Jadi seperti itu kemudian pentaklilannya. Jelas nggak? Hmm. Jelas. Berarti tadi yang makrifah ini kenapa akhirnya dia nggak bisa disamakan dengan nakiroh ghairu maksudah? Nakiroh yang Hmm. maksudah itu karena yang apa namanya? Karena dia adalah makrifah ya. Dan makrifah tadi apa? Dia tidak bisa mendapatkan tul karena nakiroh itu lebih butuh sehingga akhirnya ikatannya lebih kuat kepada naatnya daripada Ya, makrifah kepada naatnya. ya Oke, bisa itu dipahami. bisa dipahami ya teman-teman ya. Insya Allah. Nah, kalau begitu kita masuk ke masalah terakhir ya. Masalah terakhir ini mengenai sebenarnya kita sempat mention di depan ya. Konsep sesuatu itu disifati sebelum dipanggil atau sesuatu itu disifati setelah dia dipanggil. Nah, nanti secara i'rab akan menghasilkan dua versi yang berbeda. Misal ya, kita mulai dari sesuatu yang disifati setelah sesuatu itu dipanggil. Itu bisa terjadi baik di nakiroh maksudah maupun di mufrad alam. Kalau di nakiroh maksudah, contohnya di sini, kita panggil dulu ya rojulu. Nah, kita panggil ya rojulu, rojul ini jadi mabni karena dia nakiroh maksudah titik, ya kan? Baru kemudian kita datangkan sifat itu setelah rojul itu dia dimabnikan oleh munada. Maka kita Hmm. bilang gimana? Ya rojulu al akilu misal atau al akila. Yang ini juga berlaku di makrifat yaitu ya zaidu atau di alam sorry ya di alam ya zaidu ala mufrad ya zaidu al akilu atau al akila. Ini kalau sifat ditambahkan setelah mausufnya itu atau Jadi belum jadi munada. mausuf ya. Jadi ketika kita bilang mausuf ini diktibari masa Masa yakun ya. yakun. Oke. Setelah mausufnya itu dia dipanggil. Adapun kalau sifat itu sudah diletakkan sebelum Ada mausufnya itu munada. dipanggil, nah baru di sini berlaku apa yang kita bahas di depan tadi. Hmm. Maka kalau nakirah maksudah, contohnya ya rojulan akilan, yang mana kosepnya itu jatuhnya kemana? Ke majmu. Beda dengan yang sebelumnya tadi, karena sifatnya itu datang terakhir, maka kosepnya itu terbatas cuma di mausufnya aja, bukan di majmu antara sifat dengan mausuf. Konsekuensinya, nah berarti di sini dan mungkin antum bisa perhatikan juga yang di ya rojulu ala akilu itu sifatnya makrifat tidak lagi menjadi nakiroh sebagaimana yang di bawah ya rojulan akilan karena rojul di sini sudah dalam Mendapatkan konsep. eh, mendapatkan takrif dari kosot. Oke. Kemudian kalau dia eh, mufrad alam berarti menjadi ya zaidan al akila atau al akilu. Hanya sebagaimana kita bahas di bab sebelumnya atau masalah ketiga tadi, ya zaidan al akilu atau ya zaidan al akila ini tidak ada penggunaannya di Hmm. orang Arab dan juga tadi sudah kita bahas mengenai perbedaannya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, maka di sini ada faedah ya. Kalau hal itu menjadi jelas, maka kita nggak bisa katakan di syair yang berbunyi ya daru hasarohal bila tahsiron wasafat alaihar rihu ba'daka muron itu dengan menjadikan munada di sini sebentar karena belum merjain. Oh, oke. Di sini berarti nggak bisa menjadikan darnya itu dia kena sebelum makrifah. Gimana? Nah, kita nggak bisa jadikan jumlah hasaroha di sini. Hasaroha itu kan sifat untuk dar. Dar, Kita oke. nggak bisa jadikan hasaroha di sini sebagai apa? Sebagai sifat dari dar. Akan Hmm. tapi berarti kalau nggak sifat berarti apa? Dia hal.
Oke. Kenapa nggak bisa jadikan sifat atau jumlah istinafiyah? Di sini dikatakan jumlah istinafiyah. Oke. Karena darnya Karena kalau tadi kita jadikan sudah dia, ya, mendapatkan takrif dari qasad. nah, jadi dia sudah ma'rifat istilahnya, nggak bisa lagi disifati dengan Hmm. jumlah, ya jumlah, karena sifat jumlah itu Pasti dalam nakiroh. nakiro. Ya. Oke. Adapun dalam, nah ini yang jadi syahid di tulisan kedua, agak mirip kan, dia memanggil dar. Ah, Cuma bedanya kalau yang pertama itu riwayatnya yang datang ke kita ya daru dengan dina. Adapun kalau di yang kedua ini adaron dengan nasab. Kalau yang kedua ini bisa kita jadikan bihuswa ya jar majrur di sini menjadi sifat untuk daron. Berbeda dengan yang pertama. Dan juga kemudian ada istidrok di sini. Bukan istidrok, apa istitrod deh. hmm. Bahwasanya kemudian kalau ada orang yang mengiktirot perkataan Ibnu Malik wal mufradul manfuru wal mutofa wal mufradal manfuro wal mutofa wasyibhahu insib adiman khilafa, itu tidak memasukkan apa-apa yang mabni alal wajhil awal. Hmm. Wajah awal itu berarti yang dia itu datang sebelum, sorry, setelah mausufnya itu dipanggil. Kayak ya rojul al-akilin berarti. Mungkin kan ada orang yang bilang, oh ini mamtul juga, ini apa namanya, ini tul juga, tapi kenapa dia eh, nggak 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 mansub. mu'rob, tapi mabni. Iya, Oke. nggak mansub, nggak mu'rob mansub. Padahal kata Ibnu Malik di sini semuanya itu mansub ya, tanpa ada eh, Perbedaan. perbedaan di antara para nuhat. Karena jawabannya adalah bahwasannya yang pertama itu gimana bilangnya? Yang pertama itu dia tidak masuk ke shibhu, sebagaimana yang kedua. Yang masuk ke syabih bil mudhof itu cuma yang datang sebelum, yang sudah disifati sebelum dia Datangnya itu tidak. menjadi munah. Oke. Hmm. Nah, kemudian di sini ada tambahan juga faidah mengenai apa yang ditulis oleh Ibnu Malik dalam Tashil. Dikatakan oleh beliau waya juzu nasbu usifa min ma'rifatin bi qasdin wa iqbal. Fa ibaratuhu fihi taqdati anal munada ma'rifah wa huwa ma'adzalika mausufun bi sifatin nakirah fala yastaqimu ala dhahirihi fahmuhu. Nah, jadi gimana ibarat ini? Dikritik oleh Imam Syatibi bahwasanya ini Ibnu Malik itu lagi bahas ini loh, lagi bahas masalah kita. Nah, cuma beliau bilangnya gimana? Wa yajuzu nasbu ma usifa min mu'arrafin bi qasdin wa iqbal. Jadi seakan-akan ketika kita bilang ya rojulan akilan, Hmm. kalau pakai ibaratnya Ibnu Malik, rojulan di sini dia ma'rifah. Hmm. Padahal sebenarnya yang kita terangkan di depan tadi yang ma'rifah itu bukan rojulannya, akan Tetapi tetapi apa? dua Majmuknya. majmuk dari Kalau yang ibaratnya Ibnu Malik di Tasil ini seakan-akan sesuatu yang dia itu makrifah karena qasad dan iqbal, contohnya rojulan tadi itu bisa mansub. Bisa mansubnya nggak salah ya, bisa mansubnya nggak salah. Yang dikritik itu adalah ketika dikatakan min mu'arrofin. Seperti Hmm. itu. Oke, baik. Selesai ini berarti nih. Nah, ini masalah terakhir. Mantap. Alhamdulillah. Berapa lama ini kita? Eh, ini udah cukup lama ini. Ala kulli hal, Ya, satu jam. baik. Alhamdulillah kita selesai nih. Nanti kalau misalkan dari teman-teman atau dari para penonton ada yang mau bertanya, bisa ditulis juga di kolom komentar. Nanti kita sampaikan ke Ustadz Azam biar beliau langsung menjawabnya. Ini terkait tadi ya, munada berarti. Munada lebih spesifiknya kepada syabih bil mudhof ya. Munada yang merupakan syabih bil mudhof. Ternyata masalahnya tidak semudah yang kita kira. Wah, ternyata banyak banget dan sangat luas ternyata permasalahannya. Dan ya alhamdulillah gitu kalau misalkan kita mendapatkan ilmu baru
Alhamdulillah gitu terkait man'ut dan na'at, terkait syabih bin mudhaf, kemudian tadi wurud dan nida qoblal wasfi atau atau setelahnya. Tapi seandainya kita nggak paham juga insya Allah kita mendapatkan faidah, yaitu apa? Yaitu bahwasanya ilmu nahu sangat luas. Baik, Ustaz Azam, terima kasih ini atas waktunya. Ya, Eh, sama-sama. Mungkin kita akan tutup terlebih dahulu ini apa namanya pertemuannya. Baik, ada penutup mungkin dari Ustaz Azam? Nggak ada sih. Ditutup aja langsung. Kita langsung tutup aja ya. Kurang lebihnya saya sebagai host mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.